Nah, entah. Jadi nininya, nah bahkan nahan nininya itu juga. Nah, lawan tangannya nini pulang, nah pas lawan bahu. Nah, Allahu Akbar, ya Allah pas lawan bahu. Lihatnya nah jarinya, jari tangannya. Nah, ya Allah tak. Nah, jadi jangan ke atas. Kalau ya Allah Akbar. Atau tak ke bawah, Allah Akbar. Atau tak masuk, digawilakan pulang, Allahu Akbar. Ini banyaknya yang menggawilakan tuh Allah Akbar, yang menggawilakan. Atau minta Allahu Akbar, kaja jauhan. Atau tak singkup masalah, Allahu Akbar. Ini orang kedinginan. Jadi orang alim lawan orang bungul balain gawian. Ini sama ada sembahyang serongonan, apalagi jadi imam. Nah, ini sunat. Apabila sunat kita sudah mengerti. Ini cara-cara Rasulullah. Sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah pondasinya mengikut Rasulullah. Lalu diatur dalam kitab, maka ini, ke ini, itu semua asalnya diambil dari Rasulullah SAW. Nah, apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, maka hati ini sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah. Arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah. Hati kita itu keganangan lawan Nabi. Karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi. Apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi, mana bisa hati kita hendak mengganang Nabi. Mengganang akan Nabi ini, ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati. Nah, sesuai dengan bacaan lidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memusyahadahkan, aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah. Buktinya aku nah menurut sidin, itu buktinya. Ini ngarannya mensesuaikan kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan pekerjaan badan. Nah, disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah. Karena Tuhan mengatakan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam mengikuti Rasulullah, disitulah kecintaan Allah dan keampunannya. Dan Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sembahyang. Ya, jadi kita di dalam sembahyang disuruh melihati sembahyang Rasulullah. Kalau sudah kita tadi sembahyang seperti Rasulullah,
Nah, disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah. Semuanya berdasarkan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu imamnya amal. Amal itu adalah makmum. Wa yusannu ayyakuna fi raf'ihi muhadiyan ay muqabilan bi ibhamihi ay ra'sihima shahmata udunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi wa hadhihi al-kaifiyatu bermula kaifiyat nang ini yang itu tadi Allahu akbar. Nah, ini kaifiyat ini jama'a biha Syafi'i radhiyallahu an bainar riwayatil mukhtalifati fi dzalik. Mengumpulkan akan itu kaifiyat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di antara semua riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Ayatnya kaifiyatir rabbi fi dzalika kaifiyatir rabbi wa yunhi yunhiya wa yunhiya wa tadi yusannu ayyakuna yusannu ayyakuna tadilah, lalu di sini wa yunhiya wa yunhiya raf'al yadaini ma'a akhirat takbiri, dan menyudahilah ia akan angkat tangannya itu beimbai lawan akhir takbir nang dimuntungnya. Nah, jadi tangan turun mengangkat tangan beimbai al-hamzah. Nah, memendakkan tangan ini baimbe lawan roh akbar. Nah, mintuna Allahu akbar. Apabila nyebar tangannya pas tebandak ke sini saja. Nang kayak ini Rasulullah. Jadi lamun kita mintuna lah Allahu akbar. Tadudi mangkat tangannya kemari, itu lepas daripada Rasulullah sudah. Lepas daripada sunnah Nabi. Atau ba'andak bedulu mintuna ba'angkat bedulu Allahu akbar. Apalagi nang mintuna mana ba'angkat bedulu, mana turun pulang Allahu akbar turun na balik bakal iwaya pulang. Jadi sembahyang ini jangan lagunya lagu saka, artinya saka hendak. Harus sembahyang ini baguru. Nah itu baguru sembahyang, jangan umpat-umpatan. Kalau pinata umpatin yang salah, habisan kita salah juga. Alal mu'tamad, ini menurut qaul yang mu'tamad. Wal afdalu qarnu hadhil ayati kulliha bi jami'it takbir. Dan bermula yang afdal menyertakan cara yang demikian ini kulliha samunya antara. Nah itu apa tadi caranya mengangkat tangan? Pertama maimbayakan mengangkat dengan hamzah. Nang kedua tapak jari membuka. Nah itu. Nang ketiga hadapkan ke Baitullah. Nang keempat ranggangakan jarinya sedang. Nang kelima pepintangan kepala jari. Nang empat dengan kepala telinga. Dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga. Serta dua tapak tangannya itu berpintangan lawan dua bahunya. Jangan taka dalam dada, jangan taka luar bahu. Pas pintangan dua bahu. Dan mengakhiri akan mengangkat tangan
beimbang lawan akhir takbir yaitu huruf ro. Nah, semua yang demikian itu adalah paling afdol daripada pekerjaan bijami takbir dengan takbir seluruhnya. Artinya ada apa? Karena takbir-takbir baik takbiratul ihram seperti yang dibicarakan ini, demikian juga takbir hendak ruku atau takbir hendak iktidal. Iktidal kan mengangkat juga. Atau takbir mengangkat tangan waktu berdiri kepada rakaat kedua. Semua itu caranya mengangkat tangan nang kaya takbir ini. Itu nang afdalnya. Wa yanbaghi an yanzura qabaila rabbi wa takbiri ila mawdi'i sujudihi wa yutriqa ra'sahu qalilan. Dan sayugianya bahwa memandanglah ia sebelum mengangkat dua tangan dan membaca takbiratul ihram, matanya sugianya memandang ke tempat sujudnya, serta menundukkan ia akan kepalanya sedikit saja. Jadi jangan kaget mintu, penggulu harus tunduk, tapi sedikit saja lah mentunduk benar, itu ngarannya sakit penggulu. Tapi ini sugianya, artinya bukan sunnah, tapi sugianya. Wayarfa'a yadaihi, mengangkatlah ia akan dua tangannya kadzalik seperti kaifiat yang di atas, indal ruku, waktu hendak turun ruku. Jadi hendak ruku diangkat dua tangan dulu, hanya ruku. Mengangkatnya seperti aturan yang di atas tadi. Nah, itu. Jadi kada mau kita mengangkat tangan Allahu Akbar kalau hendak sini. Lalu hendak ruku dilapas benar aja. Hendak ruku dilapas tangan, jangan angkat dulu. Rasulullah nang kaya itu. Jadi kita tuh ingat kaya ini Rasulullah. Nah itu akhirnya karena apabila kaya ini Rasulullah, kaya ini Rasulullah, kaya ini Rasulullah, akhirnya kita itu hilang. Nang ada itu Rasulullah, andaknya di hati dan di pikiran kita. Apabila sudah hati kita dan pikiran kita penuh dengan Rasulullah, itu makom ngarannya cinta kepada Rasulullah. Apabila sudah cinta kepada Rasulullah, baru mencapai iman yang sempurna. Karena kada sempurna iman seseorang kecuali Rasulullah lebih dicintainya daripada yang lainnya. Jadi hadis nang kada sempurna iman seseorang kecuali mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Ini bukan seperti bapander nyamannya. Kada kawa lamun kada pas dulu lawan Rasulullah anggota zahir ini. Kemudian hati menghayalkan akan Rasulullah itu. Kena diberi imbalan dari Allah fana pada Rasulullah. Sehingga rasa hilang diri kita hanya yang ada Rasulullah. Jadi hancur diri kita di dalam Rasulullah. Nah, baru mencapai derajat iman yang sempurna.